Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, awalnya apologi Kristen ini berdebat dengan seorang muslim. Lalu tiba-tiba Juma masuk room dan dia mendapatkan pertanyaan yang cukup tajam dari debaters Kristen ini, yang akhirnya membuat Juma merinding dan tidak berkutik. Bahkan dia sepertinya tidak menguasai kitabnya sendiri, yaitu Al-Quran. Terlihat dari jawaban-jawaban yang dia sampaikan kepada apologi Kristen ini. Saudara dalam Tuhan, terjadi perdebatan yang cukup seru dan pastinya banyak poin yang memberkati kita. Dan langsung saja kita lihat videonya. Namun sebelumnya pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like sekarang juga, dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Kenapa dia mengatakan Siti Maryam bisa hamil tanpa Allah? Karena dia akan kecolongan dan ketahuan bahwa Isa adalah anak Allah, teman-teman. Disinilah dia takianya Islam. Begitu cara membongkarnya. Bayangkan, dia bisa mengatakan bahwa Allahnya, kamu diam dulu. Kita gantian, oke? Tadi kita sudah dengarkan dulu. Oke, kita tiktokan nggak apa-apa, tapi kamu gantian kita ngomong. Oke, Naja, kamu udah terguncang ya? Dengarkan. Dengarkan. Baik, dengarkan teman-teman. Bagaimana mungkin dia barusan lo mengatakan tadi bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Lalu ketika saya tanya, Isa anak siapa? Anaknya Siti Maryam katanya. Oke. Lalu yang membuat ibunya hamil siapa? Dia nggak berani lagi menjawab. Karena apa? Sesungguhnya Islam menghilangkan tanggung jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kau diam dulu dong. Kau diam dulu. Kamu di sini udah ketahuan bertakia kan? Kamu sudah kamu udah ketakutan toh? Saya tanya kamu baik-baik tadi. Kalaulah Isa anaknya Siti Maryam, pertanyaan kita sederhana. Yang membuat ibunya hamil siapa? Kau bilang Allah. Apakah kalau Isa ini hanyalah anak Siti Maryam, maka pertanyaannya kembali, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kok tanpa Allah? Gimana sih? Jawab saja, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Semua atas kehendak Allah. Yang saya tanya jawab tegas. Ini bukan pesantren kawan. Kita di ruang publik, ya. Kita di ruang publik menggunakan rasional berpikir secara waras. Dengarkan, kamu jangan terkunjang begini dong. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kamu framing aja. Dia mulai ketakutan sehingga mengatakan saya framing. Saya tanya, dengarkan, saya mengikuti narasi kamu loh. Saya mengikuti narasi kamu loh. Jangan terguncang. Saya mengikuti narasi Anda. Anda tadi berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Ingat teman-teman ya. Dia berkata bahwa yang membuat Siti Maryam hamil adalah Allah. Kita garis bawahi. Oke. Lalu ketika Siti Maryam melahirkan seorang anak namanya Isa. Isa ini anak siapa? Kau katakan anaknya Siti Maryam. Karena kau takut mengakui itu anak Allah, maka saya tanya, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Oke, ini berapa silakan. menit saya menjawab ini? Kita kasih 2 menit. Kita kasih 2 karena ini TikTok kan masalahnya. Siapa? Bro Naja, ini TikTok kan masalahnya. Kan kalau saya belum selesai menjawab jangan dipotong. Anda kalau berbicara langsung saya potong juga Anda gak suka. Enggak, kan? pertanyaan saya sederhana kok. Maaf dulu host ya. Saya mau TikTokan karena apa? Karena mereka kalau keadaan TikTokan mereka nggak akan mampu bertakiah. Ya, sekarang kau jawab aja Naja kau jawab saja. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Loh, kau jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Segala sesuatu, ingat ya, ini saya garis bawahi, pahami kalimat saya, dicatat. Gitu loh. Pahami kalimat saya dan yang saya tanya, jangan bertakiah. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Kita saksikan teman-teman. Inilah takia-takia Ustadz. Inilah takia-takia Ustadz tidak pernah jujur. Saya tanya sekali lagi, dengar baik-baik. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Belum selesai dipotong lagi. Jawab aja langsung. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Ustadz Naja, silakan jawab. Kalau cuma butuh framing-an kamu ngomong aja. Silakan dijawab. Justru kamu yang mau bertakiah nggak boleh, kawan. Ini bukan pesantren. Saya mau jawab. Iya, jawablah. Potong lagi. Silakan jawab. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Silakan. Oke.
Siti Maryam hamil lah, Siti Maryam mati. Loh, dia nggak berani Siti menjawab, Maryam teman-teman, malah bertakiyah. Semuanya itu atas kehendak Allah. Selesai kan? Yang saya tanya, bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Atas kehendak Allah. Kenapa gitu. kamu ketakutan, kawan? Kamu malu di sini sebagai ustadz mempertanggungjawabkan? Saya tanya baik-baik loh. Bolehkah Siti Maryam hamil tanpa Allah? Jawab. Ya, tidak bisa lah, semua kehendak Allah. Gimana sih? Nah, kalau seperti itu konsepnya. Kalau Siti Maryam tidak bisa hamil tanpa Allah, sebentar, saya ikutin lagi narasi Anda. Sebentar. Lari dia kan. Dalam nama Tuhan kepada iblis ini. Kamu jangan lari dulu. Kamu jangan lari. Kalaulah memang Siti Maryam tidak bisa hamil tanpa Allah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya, lalu Isa ini anak siapa? Isa ini anak siapa? Berarti kalau seperti itu konsepnya, Isa ini anak siapa? Lihat teman-teman, dia mulai bertakiyah kan? Karena mereka terbiasa teman-teman bertakiyah mutar-mutar. Saya tanya baik-baik loh, ya toh. Kalau sudah kau katakan bahwa tidak mungkin Siti Maryam hamil tanpa Allah, maka pertanyaannya saya kembalikan lagi. Berarti Isa ini anak siapa? anaknya Maryam lah. Yang membuat ibunya hamil siapa? Allah. Lalu kenapa kau tidak mengakui Allah itu Isa adalah anak Allah? Emangnya di Bible kamu tertulis tak bahwa iya Yesus anak Allah? Kalau itu Ustaz, kalau iya, kalau di Bible jelas. Loh, sekarang begini loh, dengarkan ya. Saya kasih kamu pelajaran Ustadz. Maaf ya, walaupun kamu Ustadz, saya coba kasih pelajaran buat kamu. Oke, kita bermain rasional berpikir. Jikalau istrimu hamil, sebentar Naja, sebentar. Naja, iya ini sangat ilmiah. Justru kamu yang tidak ilmiah. Oke, jangan kabur dulu. Jangan kabur. Kecuali kita pakai timer ini, bro Naja. Kecuali pakai timer baru saya bisa itu. Naja santai, oke. Begini bro. Ketika sebentar Naja, kita main rasional loh, oke? Nah, ketika istrimu hamil, sebentar dong Naja, oke, santai. Bila perlu istighfar dulu. Baik, dengarkan. Ketika istrimu hamil, lalu istrimu melahirkan seorang anak, itu anak istrimu atau anakmu? Anak saya dan istri saya. Yes, kenapa menjadi anakmu? Karena ada hubungan intim di sana. Baik, apakah kau melahirkan anakmu? Apakah kau melahirkan anakmu? Yang menikah itu Yesus. Iya, makanya saya tanya kamu. Apa? Jangan terguncang gitu dong. Sekelas Ustadz kok begini ya? Dengarkan baik-baik. Oke, baik. Sebentar. Kenapa kamu begitu ketakutan? Dengarkan santai, bro. Jangan dulu ke Yesus. Kalau Yesus sudah jelas kok. Kami nggak menyangkal Yesus anak Allah. Selesai. Nah sekarang dengarkan dulu, bro. Ya, kamu Ustadz loh. Masa kelas Ustadz begini? Enggak, beneran. Jangan bikin malu dong, oke? Debat loh. Masa dengarkan dulu kawan. Ini jangan sampai ini terjadi seperti di rumah Anda loh. Kamu berkata di kuar-kuar di rumah. Tidak pernah ada orang berkata bahwa Nabi Muhammad pembohong. Bahwa bahkan di zaman kau diam dulu dong. Itu menjadi Tuhan kau diam dulu. Sedangkan Yesus dia terguncang ini. Kau diam dulu dong. Punya istri namanya. Kau diam dulu kawan. Nah, sekarang saya tanya kamu. Kenapa anak yang dilahirkan oleh istrimu kau sebut anakmu? Apakah engkau melahirkan anakmu itu? Nah, Justus itu anaknya siapa berarti? Nggak pernah jawab dia. Kenapa kau mengakui anak yang dilahirkan istrimu itu padahal? Apakah engkau yang melahirkan anakmu? Jangan ini hostnya ini sudah mulai gak netral hostnya ini. Ini sih itu. Kita TikTok kan kok. Bukan saya. Ini kita TikTok kan kok. Jangan di unmute. Iya. Masa gini dulu. Sebentar. Iya, sebentar dulu. Kita ambil alih dulu sebentar. Jadi Bang Juma mana? Bang Juma. Sebentar, Bang Juma mana? Sudah 10 menit ini. Sudah 10 menit ini. Iya, dia lagi ibadah, masih ibadah. Saya di sini ada di sini. Sudah. Oke, lanjut teman-teman. Oke, Naja, siapa yang bisa turun nih? Pak Bom minta naik nih. Iya, si Naja ini nggak sanggup teman-teman. Sorry Naja ya, kamu kayaknya nggak sanggup. Oke, maaf ya. TikTok kan jadi sebentar teman-teman, sebentar. Jadi begini, teman-teman. Bro Naja itu kenapa bisa begini, saya tidak bisa kondusif itu karena TikTok kan, jadi mau gimana lagi mau berhentikan kan TikTok kan begini ya, memang begitu aturannya. Nah jadi
Silakan kalau memang kita mau pakai timer lagi silakan. Tapi tadi Raja Debat mau titokan dengan Bang Juma juga. Iya, saya mau titokan sama si Juma. Bang Raja debat sama Bang Juma dulu, nanti Iya. Bang Naswa. Diatur waktunya, tenang. Oke, Ini kita Assalamualaikum pakai warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, Naja, Gus Naja, gimana kabar deh? Sehat? Waalaikumsalam Bang Zuma. Lanjut. Masya Saya, Allah. Lanjut. Iya, sehat alhamdulillah. saya Masya lanjut Allah. dulu sama si Juma teman-temannya, karena kemarin kan di roomnya dia ketakutan sekali. Mumpung ada waktu, saya mau ulas balik sama dia. Ya begini Juma, kemarin Juma diskusi kita di dalam room, saya mau bertanya loh, benarkah bahwa Muhammad itu tidak kalian tuhankan, atau benarkah bahwa Muhammad tidak setara dengan Allah? Silakan dijawab. Kita Iya. Kami waras. Nabi Muhammad itu manusia. Sebentar dulu, Bang host. Bikin waktunya. Sebentar dulu. Allah Subhanahu wa taala itu Enggak, laisa tiktokan aja, kamitslihi syai'. tiktokan aja. Jadi Tiktokan Anda aja. harus Sebentar belajar dulu, membedakan sebentar. antara Bang Juma, Khalik dan sebentar makhluk. dulu. Gitu. Bang Juma sebentar dulu, sepakat dulu. Nanti kita framing lagi. Bang host silakan. Jangan Kita pakai ajak kami timer ya, gila pakai ya. timer. Jangan kami ajak gila seperti kalian nyembah manusia ya. Nah, ini tiktokan aja Bang Ho, sebentar aja saya. Ini meluruskan semalam aja, tiktokan aja. Oh, oke, Dia juga silakan, nggak silakan. keberatan. Oke. Silakan, sudah Iya. berapa menit? Baik, 10 menit ya. Oke, saya ulangin lagi Juma ya. Benarkah bahwa Muhammad tidak kalian sembah, atau Benar. benarkah Muhammad tidak setara dengan Allah? Benar. Baik, kalau memang benar, bolehkah dua kalimat syahadat itu dipenggal menjadi satu kalimat syahadat merujuk kepada Allah? Oke, jadi gini. Bolehkah orang mengakui Jokowi itu presiden tanpa mengakui wakilnya? Apakah sekarang Allah sudah setara dengan Apakah Jokowi wakil sehingga kau presiden lari itu kepada setara Jokowi? dengan presiden? Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu Enggak, takut, saya kawan? ajarin Enggak, kamu saya berpikir tanya, logis. Kalau memang Allahmu tidak setara dengan Muhammad, kalau begitu bolehkah dua kalimat syahadat ini menjadi satu kalimat syahadat aja? Syarat untuk menjadi Islam mengakui satu Tuhan dan mengakui satu Rasul. Baik. Berarti kalau begitu ini setara apa tidak ini? Kenapa tidak bisa dilepaskan ini Satunya Muhammad? adalah Tuhan, satunya adalah hamba Tuhan. Baik. Apa alasannya dua kalimat syahadat itu harus menjadi Muhammad? Yes, karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah. Oke. Baik. Kalau Yohanes begitu, 17 nomor 3. Dengar dulu. Pak, Baik. sama itu, sama. Kalau memang tidak setara Muhammad Ya, memang dengan tidak Allah, setara. kenapa kamu tidak bisa memisahkan dua kalimat syahadat saja? Ya, Menjadi lucu satu? itu. Karena kita mengenal Allah melalui Rasulnya, yaitu Baik. Rasul Muhammad SAW. Baik, kan, baik, Orang-orang berarti- Yahudi mengenal yang disebut Elohim karena Baik, Nabi baik, Musa. baik. Saya Karena tahu. Nabi Berarti- Isa, nah Yesus. Baik, Lucu baik. itu. Berarti Pertanyaan Muhammad konyol. tidak bisa dipisahkan. Oke, Muhammad tidak bisa dipisahkan karena dia adalah Rasul utusan Allah, betul? Benar sekali. Baik, Pintar. kalau begitu karena dia merujuk kepada Rasul, bolehkah Rasul yang lain digantikan, jangan cuma Muhammad? Kami beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi terkait dengan Islam, yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan Khataman Nabiyyin. Baik. Ayo. Anda tadi berkata Yang lebih berat lagi bahwa- pertanyaannya. Sebentar. Anda tadi berkata, ya, Anda tadi berkata bahwa tidak bisa dipisahkan dua kalimat syahadat Raja, itu kau karena diam. Muhammad adalah utusan. Yes, atau dia utusan, dia Oke? Rasul. Lalu Betul. kenapa tidak bisa diganti Rasul yang lain kalau memang rujukannya utusan? Loh, kami beriman kepada Rasul yang lain. Apalagi? Baik, kalau begitu, mengapa Anda mendustai di dalam surah Al-Baqarah 285 bahwa Allah berkata, kami tidak membeda-bedakan Rasul? Ya, Kenapa? memang mereka semua adalah Rasul. Apa yang Betul, dibedakan apanya? kalau begitu boleh dong diganti Muhammad misalnya Oh, tidak menjadi bisa, Isa atau karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Tadi lucu. Anda berkata tidak Lucu. bisa dipisah-pisahkan. Kalau Memang tidak bisa Muhammad- dibedakan. Dengarkan Masing-masing dong, punya kawan. risalah. Dengar. Mereka semua tidak, utusan tidak, tidak. Allah. Allah Nabi Musa berkata hanya di untuk Bani dalam Israel. Al-Baqarah Nabi Isa untuk 285. Bani Israel. Dengarkan dulu dong. Nabi Tidak, Muhammad tidak, tidak. SAW untuk Tidak seluruh umat seperti manusia. itu, tidak seperti itu. Gitu. Di dalam Al-Baqarah 285, di dalam An-Nisa 152, Allah tegas mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang rasul. Kalau memang benar tidak dibedakan, boleh dong rasul lain dimasukkan? Nah, sekarang begini permasalahannya adalah ketika Loh, Anda Pak, membaca bolehkah Al-Quran, atau tidak? dengarkan. Tidak dibeda-bedakan di sini artinya apa? Yes, Para rasul berarti itu boleh kan? diutus kepada kaumnya masing-masing.
Itu rasul diutus pada kaumnya masing-masing. Tidak, Tetapi tidak ada khusus seperti itu kepada tertulis. Al-Quran Tidak ada yang seperti itu membawa tertulis, kawan. Al-Quran. Nggak Jangan bisa. ditambah-tambah, Kamu jangan. jangan Ini bukan ditambah-tambah. gereja. Ini Jangan bukan gereja. ditambah-tambah. Ini juga bukan Kalau di pesantren. gereja iya. Ini juga bukan Al-Quran pesantren. mengatakan, dengarkan, Kalau pesantren apa yang kau katakan didengarkan La oleh pesantren. nufarriqu baina Lalu ahadin mereka min berkata, rusuli "Ya wa qalu amin, sami'na wa subhanallah, ya ata'na. amin, subhanallah." Ghufranaka Kalau rabbana wa ilaikal saya masir. tanya kamu Di tadi, sini yang karena dimaksud kamu kami berkata, tidak dengarkan membeda-bedakan dulu. seorang Kita rasul gantian, pun karena dari kamu yang rasul-rasulnya. berkata tadi bahwa Kami dengar rasul dan tidak kami taat. dibeda-bedakan. Ampunilah kami ya Lalu, Tuhan, dan kalau kepadamu memang tempat tidak kami dibeda-bedakan, kembali. kenapa tidak boleh diganti Muhammad kalau benar tidak Ya dibeda-bedakan? nggak bisa, karena ini Berarti terkait Allah Islam. setara dengan Muhammad dong kalau begitu. Nggak bisa, karena dia rasul. lucu. Lucu. Ya, jadi sudah setara toh. Baik teman-teman. Oke, giliran saya bertanya. Dapat ya. Giliran Jadi saya bertanya. teman-teman. Giliran saya. Artinya, Giliran saya bertanya. inilah bukti bahwa umat Islam giliran saya, Muhammad dengan Allah. Giliran saya. Sebagaimana tadi Mau ditanya itu, Bang. sebagaimana tadi Juma berkata. Sebentar Juma. Iya, nanti kau bertanya. Sebentar dong. Giliran saya. Kita ulas dulu kesimpulannya. Sudah. Giliran saya bertanya. Kenapa kamu takut? Giliran saya. Kamu yang Ini kan takut. pengajaran Saya ditanya 10 menit. Giliran Iya, saya bertanya. makanya saya mau ulas supaya jelas kepada umatmu. Takut ya. Giliran saya bertanya. Oke, sebentar saya ulas balik, baik ya. Giliran saya Baik. bertanya. Iya, sebentar saya ulas balik, baik. Menurut Juma berarti bahwa kalau memang Rasul tidak dibeda-bedakan, itu kata Allah di Al-Baqarah 285. Lalu Juma tidak mau menggantikan posisi Muhammad. Inilah teman-teman bukti bahwa Muhammad itu setara dengan Allahnya. Bisanya cuma Contoh, nanya. Najak, kau diam dulu Najak. Udah ya. Tahu kau tuh nggak ada. Najak, Giliran saya ya. terguncang sini aja teman-teman. Giliran saya boleh. Oke, silakan. Oke, berarti Oke. sudah setara ya. Oke, teman-teman, baik, lanjut. baik. Oke. Muhammad setara dengan Allah katanya. Oke, lanjut. Baik. Saya ingin tanya pada saudara. Apakah setara antara buah dada Elizabeth dan buah dada Maria yang diisap oleh Yesus? Jawab. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Saya jawab. Harus Saya ada jawab, ya. pembanding gitu loh. Baik, saya jawab sekarang. Baik. Loh, saya mau jawab dong. Gimana kamu sih? diam. Oke, saya Oke, jawab jawab. ya. Silakan. Oke, saya jawab. Ya. Karena konteksnya bukanlah menurut Bible, maka akan saya jawab ya. Itu Silakan. setara ibarat buah dada istrimu dengan buah dada sirip. Oh, enggak, Karena apa? Loh, beda. kau diam Ini dong, berbicara mau saya mengenai jawab buah apa? dada yang diisap Tuhanmu. Yang diisap dengan saya Tuhanmu. mau jawab dong. Masa Saya mau buah jawab, kok dada kamu terguncang? Tuhanmu Gimana sih? yang diisap Iya, Tuhanmu, saya mau kamu jawab sama-samakan dong. dengan buah Iya, dada saya yang mau diisap oleh jawab. manusia biasa. Kok kamu terguncang ketika mau saya jawab? Pertanyaannya Iya, saya sederhana. tidak mau jawab ini. Apakah setara Sebentar. Iya, ini antara giliran buah saya mau dada yang menjawab, diisap toh. Tuhanmu Oke, Yesus saya jawab dengan ya. buah dada yang Oke, diisap baik, oleh saya Yohanes jawab. Pembaptis? Baik, saya Itu jawab. pertanyaan saya. Oke, tenang ya. Ayo, Baik, saya jawab. Oke. Jawab. Buah dada istrimu setara dengan buah dada Ripa, tetapi yang membedakannya adalah ketika puting-putingnya Kan sudah coba hitam. lihat. Loh kan? Coba lihat. Loh, kenapa yang kamu kita takut tanya saya ini jawab? Tuhanmu. Yang kita tanya Tuhanmu. Tuhanmu di dalam Lukas Kenapa? 11 nomor Kenapa Anda 27 ketakutan ketika saya ngisap jawab? buah dada. Kenapa Iya, kau ini bawa kan buah bicara dada buah orang dada, lain? kan? Pertanyaan saya. Iya, ini konsep apakah buah dada. setara Kenapa kamu antara bertanya, buah giliran dada saya yang jawab, diisap kamu nggak Tuhanmu terima? Yesus dengan buah Iya, dada makanya yang pertanyaan diisap bodohnya oleh saya Yohanes Pembaptis? Kalau setara, kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus saja yang jadi Tuhan? Ganti Kasihan pertanyaanmu. kamu ini. Nggak bisa. Ini berbicara mengenai Yesus yang Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah setara antara buah dada yang diisap Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes? Kalau setara, kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Bang Raja depan gas. Kenapa Gas. cuman Yesus yang jadi Tuhan? Begini, Kenapa ketika
Yohanes tidak jadi saya Tuhan? jawab ya. Atau Saya jawab kenapa ya. Yudas Ya, tidak ya. jadi Tuhan? Oke, saya Sementara jawab ya. Yudas Tenang, dan tenang. Yesus Baik. sama-sama Saya mengisap jawab. buah dada yang Iya. sama. Oke, saya jawab ya. Oke, jawab. Karena konteks yang kau bawakan Jawab. tentang buah dada, maka saya pun menjawabnya dalam konteks buah dada. Maka saya katakan bahwa setaranya buah dada istrimu dengan buah dada Oh, tidak Sinta. ada di dalam Karena- Bible Loh, itu. Kamu diam dong. Hei. Gimana Di sih? dalam Biblemu dituliskan saudara-saudara Yesus Gaskan. adalah Yakobus, Bang Raja Debat, Yusuf, Gastus. Simon, Dengar, Yudas. Cuma kau dengar dong, Matius kan kamu yang 13 bawa nomor konteksnya 55. buah Dengar. dada. Kenapa Matius ketika saya Matius ikutin narasi 55 Anda, Matius 13 Anda nomor terbantah? 55. Coba dong. Inilah saudara-saudara Iya, Yesus. ini kan bicara konteks buah dada toh. Kenapa ketika saya jawab tentang Yusuf, konteks buah dada? Bang Raja Debat, gas Bang. Simon, Ikutin narasi kamu loh. Oke, saya jawab lagi. Yudas, Baik. sama-sama Karena mengisap pertanyaanmu buah adalah tentang dada yang sama. Maka saya akan Kenapa menjawabnya dalam Simon konteks tidak buah jadi dada? Tuhan? Kenapa kamu takut? Kenapa Yesus jadi Kenapa? Tuhan? Padahal pertanyaan saya, apakah sama antara buah dada yang diisap oleh Yesus Oke. dengan buah dada yang diisap oleh Baik. Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Baik, Jawab. saya jawab ya. Baik, dengarkan. Santai Ya, lah, jawab. ya. Ingat loh, narasimu loh yang saya bawa. Oke, Ini kamu- Yesus isap Iya, dada, kau ini dengar buah dada dulu loh. diisap Yesus. Oke, Matius ini konteks- 11:27. Iya. Buah Ini dada tentang- bini dan Ih, buah loh, dada gimana Unirifa ceritanya? tidak ada di Bible. Yang ada di Bible dong. Yang ada di Bible dong Iya, kamu iya. bahas. Baik, yang ada ini di Bible. bicara ini yang bicara di Bible. Iya, ini ada bicara nggak Unirifa di Bible? Ada nggak istri saya di Ini Bible? Gimana sih? Nggak ada di Bible. Santai Yang dong, ada saya Yesus jawab. nenen. Loh, kamu bertanya, mau Yesus saya jawab, kamu nenen di dalam tergoncang. Lukas Gimana? 11 nomor Dengarkan 27. dulu. Dan Oke. juga Saya dikatakan jawab di ya. Matius Oke. 13 nomor Saya 55. jawab. Jelas Oke. sekali. Bicara Anak-anak dulu. Maria Adalah buah adalah dada. Yakobus, Kenapa? adalah Ketika Yusuf, narasimu adalah saya Simon, bawakan tentang adalah buah Yudas. dada, lalu Ini kamu adalah marah saudara gitu loh. sekandungnya Kamu Yesus. santai dong. Kamu Pertanyaan bertanya, saya, jawab. pertanyaan saya, apakah antara Yesus dan saudara-saudaranya Iya, saya mau jawab ini. Saya mau jawab ini diam loh. dulu. Oke? Diam dulu, Bang Raja Debat. Sebentar. Ini waktu. dengar dulu, untuk dengar TikTok. dulu. Jangan bawa Nah, yang tidak ada dalam Bible. Ini. Yang ada dalam Bible. Raja Debat, Raja Habis Dua, waktu. Allah, Sudah. otak enggak. Yakobus, Raja Yusuf, Debat, Simon, enggak. Yudas, saudara Yesus. Masih mau Dia habis mengisap waktu. dua dada yang sama. Kenapa mereka tidak menjadi Tuhan? Mai lanjut Bang itu, Kak. Cuma habis waktu, Kita habis lanjut, waktu. Kak. Kita lanjut, Pak Kak. Yakobus, Jangan Yusuf, langsung. Simon, dan Habis Yudas waktu, tidak menjadi Bang Tuhan. Cuma. Padahal mereka Cuma, mengisap cuma, dua dada yang sama. Jawab. Waktunya habis. Jawab, Cuma, jawab. habis. Jawab. Waktunya TikTokan. Waktunya Apakah TikTokan setara sudah buah habis. dada yang disap Yesus dengan Yakobus? Ini Padahal waktunya dia sudah adalah habis. sekandung. Waktunya sudah habis. Waktu habis. Waktu Oke, habis. mau diskusi. Mampus. Mau diskusi bagus sekarang pakai timer lagi atau mau TikTokan Saudara lagi? kandung Yesus ngisap tetek yang sama. Kenapa mereka jadi Tuhan? Sebentar dulu. Bang Cuma, sebentar dulu, habis sebentar, satu. sebentar. Hargai Kau host ya, kepanasan, hargai kau yang host. kepanasan. Kau kepanasan. Cuma kepanasan. Buah dada yang sama diisap Cuma, sama stop. manusia. Mute-kan si Juma itu. Yang satu jadi Tuhan, yang Mute-kan empat lagi, tidak. mute-kan lagi dia. Cuma. Udah. TikTok kan udah selesai nih. TikTok kan Habis sudah selesai. waktu. Anggaplah Habis. Bagaimana? kan gitu. Masih Habis. Anggaplah si Juma menang atau Raja Debat menang atau kalah siapa kalah itu. Anggaplah begitu. Bang Raja Kita Debat sedang menang. Bang Raja Apakah Debat kita Allahu teruskan Akbar, Masya TikTokan Allah. atau kita pakai timer lagi? Ya ini ada Pak Pakai Bomo, timer ada Pak aja lah, Didara coba. juga di Saya atas. ini teman-teman, saya ada undangan dari teman-teman yang harus saya buka puasa enggak. Saya Apa-apa, saya nanti lagi diganti-gantian, ada kegiatan, Bang. Ada Saya ada kabur kegiatan. lagi. Saya ada Kabur undangan. lagi. Saya orang penting. Undangan saya banyak. Jadi Bang Juma. teman saya Dia lari. Besok bisa ketemu semua. Coba banyak waktu. Apa-apa. saya kasih lihat ya, saya kasih lihat undangan saya supaya kalian Iya, percaya. Saya kasih lihat, saya buka kamera dong. Iya. Saya buka kamera. Kalian Ustaz yang tadi, Ustaz tadi bilang Yesus kawin sama dua hari dengan dia. Najwa, jangan kau lari. Nih, saya Kita buka bahas ya. kamera supaya Buah kalian Yesus percaya. menikah dan nabimu Buah kawin, oke? perdadaan, Anak Bang kecil, Juma. oke? Kita bahas dua ya. Nih, ini Jangan undangan kau lari, saya. Ustaz Najwa Ini ya. undangan saya ya. Oke, Nih. Pak Bomo nanti dengan Ya. dengan aja. Saya dengan Ustaz Najwa, jangan kau lari. Siap Pak Bomo. Ya. Siap, Undangan siap. saya ini dari kepala rumah sakit ya, kepala rumah sakit yang Bang mengundang Juma saya. besok Ya, boleh. Bang Juma, oke, Bang Bang Juma Juma, besok silakan, lagi. Bang Juma. Silakan, Oke. Bang Juma Silakan, sebentar. silakan. Bang Juma Apa, besok Bang? bisa. Besok bisa ke sini.
Boleh. Bang Raja debat dia lagi. Oke, Bang Raja Yang debat. penting bahas kesetaraan antara yang diisap Yudas saudara Yesus ya. Berani ya? Oke, bicara ya temanya buat perdadaan ya. Besok Saya tunggu kalian besok sebentar malam di komal saya, sahabat Iya. Bang Suma, saudara Salve dulu. Ya, Salve dulu. Oke, saya tunggu sebentar malam ya, teman-teman. Turunkan Raja debat. Bang Juma, besok ya. Ya, oke. Saudara TV Laskar dan semua, Dinda Naja, Gus Raja, saya pamit duluan. Saya mau ada undangan. Ya. Jangan lupa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Jangan lupa besok, Bang. Bang Juma, jangan lupa Islam besok. disuruh naik, yang Islam yang mau naik itu silakan komen ya, yang itu. Yang Islam yang mau naik. Tadi Ardiansa ada tapi dia udah turun karena Ardiansa juga kawannya si Nasa ini. Ini Bro Naja, ini Pak Bom Bom tantang ini nih diskusi nih gimana? Lo udah apa? Silakan. Tapi pakai timer TikTokan, aja, jangan kayak TikTokan tadi. atau timer? Apa pakai timer? Timer Ada aja mengenai Maria Magdalena dengan Nabi Muhammad kawin atau tidak. Suara saya ini tenggelam. Saya ada pada mikrofon soalnya lagi di depan ini. Jadi kita tiktokan saja. Tema terserah Bom-Bom, yang penting dua arah ya. Bukan. Temanya Bang begini bro. Naja, Tadi Bang Naja bukan tiktokan, tapi timer. Nanti kau tenggelam suaramu. Timer saja. Timer. Iya, tadi bilang tiktokan lo. Tadi Anda bilang. Iya, timer. Temanya terserah Anda. Tema apa saja. Yang penting dua arah. Yang penting dua arah ya. Ya, kita kasih Apa temanya. ini Tentang temanya? apa? Tentang apa, Pak Bom Bom? tes. Si Naja minta Bukan. Saya kejar Naswa tadi bilang Yesus menikah, oke? Dengan Maria Magdalena. Saya kejar kau, jangan kau fitnah. Tema Oke? Pak Bom Bom, sebentar. Kita bikin temanya. Yesus menikah atau tidak? Itu judulnya. Bukan. Itu satu arah. kan temanya. Yesus Bapak, menikah dan Nabi temanya bagi Muhammad saya, mengawini berapa banyak istrinya dan kau yang kecil. Itu aja. Bang Host Itu buat. aja. Bang Host sesuai dengan Pak Bom Bom. Oke, Yang sesuai sebentar Pak ya. Bom Bom. Nabi Muhammad itu utusan. Yesus itu. Sudah sabar nanti disanggah Bang Naja, nanti disanggah. Bang Naja, nanti disanggah. Nanti disanggah, sabar. Iya. Muhammad nikah Temanya. kabur. Temanya itu tentukan. Kabur, dua Bang. namanya arah. siapa? Begini kayak Pak Bom Bom, yang nikah Ya. banyak siapa begitu? Tapi nak cukup Pak ini, Bom nak Bom. cukup ini. Pak Bom Bom, begini, didikte yang agak singkat aja. Didikte. Oh, gini aja temanya Pak Bom Bom. Saya usul ya. Temanya ini poligami atau monogami gitu ya. Bukan, ini kan masalah ketuhanan Anda tadi nuduh. Tes. Bukan itu Iya, lain. kan yang penting temanya bagus, itu dua bagus, Pak arah. Bom Bom. Bagus, Biar bagus, saya bisa kedengaran. nyerang juga Ya, nanti. gini, bentar. Pertanggungjawabkan dulu Naja pernyataanmu yang mengatakan Yesus menikah. Itu yang Iya. dibutuhkan Pak Bom Bom. Iya, maksudnya temanya di sana. Temanya itu Bukan, saya iya, kau kasih enggak monogami gini. dan poligami. nanti Yang Bang Selve, Pak Bang Bom Bom Selve. mau- bentar dulu Bang Lois. Gini, yang Pak Bom Aduh, Bom mau gimana sih? inginkan, gini. Kamu kan buat pernyataan tadi bahwa Yesus itu punya anak namanya Yustus. Nah, kamu buktikan dulu pernyataan kamu itu yang dimaksud Pak Bom Bom. Ya. Karena kamu udah memfitnah. Gitu loh. Ya. Nah, kalau saya katakan sama kamu Muhammad, Raja debat juga. bentar dulu Naja, bentar Menfitnah, Naja. saya diam-diam saja. Diam dulu. Raja debat Tapi tadi kalau menfitnah saya ini dan katakan itu, gini, saya santai saja. Aduh. Kenapa Anda kejang-kejang Kok ketika sebut-sebut Tuhan nama Anda aku, Naja? mengeluarkan air mani Judulnya untuk apa? berkumpul Judulnya dengan apa, Pak Magdalena? Bom Bom? Judulnya apa? Tes. Monogami dan poligami, itu aja. Bukan masalah, Enggak, bukan enggak, itu, enggak, bukan Jangan itu. ku kejar kau. Kau ketemu dengan Kalau cuma bom. satu arah, ya. Kalau cuma Bukan satu arah, arah, dua arah. Ya, Dua arah Bang arahnya Naza. bagaimana dong? Tapi tema Anda Temanya. salah, bukan itu, tidak ada kaitan yang tadi Iya, masalahnya. Kasih temanya. Yesus Iya, dan Pak Bom Bom. Muhammad. Yesus Silakan dan Pak Bom Muhammad. Bom. Temanya. Nah, itu ya berarti gini. Saya temanya itu adalah Yesus yang menikah, itu yang diserang kepada saya. Untuk saya penyerangan kepada Pak Bom Bom apa nih kira-kira? Ya kau kan bilang Yesus menikah. Kau buktikan Iya, Yesus nggak apa-apa. menikah. Tanyakan itu kepada Nah, saya tanyakan kejar itu kau. kepada saya. Tapi Saya Bukan kejar kau. tanyakan, bukan Ini tanyakan, apa? tapi kamu yang mengatakan Yesus menikah, Ya. bukan kamu yang mengatakan, iya. kamu yang Di sini bertanya, kan- gitu di loh. Gimana sih? Terus saya Lalu bertanya begini. kepada Pak Iya, Bom Bom dengan tema apa ini?
Dari Pak Bom itu mau tanyakan apa nanti ke itu tentang Muhammad, tentang ya, saya mau tanya tentang nabimu kawin dengan anak kecil dan nabimu bikin kasih keluar ayat itu persusuan. Saya mau tanya sama kau. Oke, jadi simpulkan judulnya. Jadi simpulkan judulnya. Gini, Bang. Judulnya gini. Yesus menikah versus Nabi Muhammad persusuan. Menikah gitu. Ya, Nabi Muhammad menikah saja. Oke, Yesus dan Muhammad menikah. Yesus menikah versus Nabi Muhammad menikah. Timernya. Sebentar. Tunggu. Sabar. Yesus menikah versus Nabi Muhammad menikah. Oke. Singkat-singkat aja katanya, Bang. Singkat-singkat aja. Kalau boleh saran gini aja, host, karena si Naja ini kan sudah membuat tuduhan tadi. Nah, kita nggak usah pakai tema. Nah, saya pingin jangan framing dong. Bentar. Kau buat tuduhan tadi konyol. Kau tadi buat tuduhan bahwa Yesus punya anak bernama Yesus. Enggak. Itu aja turun saja itu aja dulu. Nggak usah pakai tema. Nah, tunggu. Si Naja tunggu. Ini kita langsung mulai lah. Ini mulai. Sudah. Sudah, iya Bang, iya. Oke. Lanjut. Gini aja udah. Timer. Begini aja. Kalau dia tidak mau, tunjukkan dulu dalilnya bahwa Yesus menikah. Biar aja kita. Loh, langsung aja timernya. Udah, sudah. Sampai duluan. Timernya gimana? Oke, yang duluan siapa? Itu hadis berapa ya? Si Naja saya kasih waktu 3 menit. Anak kecil itu. 2 menit. Hadis Bukhari berapa? Saya masih cari nih. Bang Raja debat. Tolong Bang, ayatnya. Mana saya yang disuruh nyari. Mulai Bang Naza duluan. Kan saya baru masuk. Saya kasih waktu 2 menit ya. Bang Naza duluan. Bang Naza duluan. 2 menit, nanti Pak Bom juga 2 menit ya. Penentuannya gimana timernya? Saya ngobrol berapa menit? 2 menit. 3. Membuktikan bahwa Yesus menikah. 3 menit. Bahkan bahwa Yesus menikah kan gitu. Jadi bawa dalilnya Yesus menikahnya itu seperti apa, siapa yang tadi Justus Anda bilang. Nah, nanti Pak Bom nanti juga akan bantah itu. Jadi artinya dijawab oleh Pak Bom, kemudian Pak Bom juga nanti akan bertanya balik kepada si Naja. Lalu si Naja juga akan menjawab. Jadi bagusnya itu dalam menjawab itu jangan bertanya supaya teratur, jadi gitu. Kita kasih waktu-waktu sama begitu. Oke ya? Oke. Ya, silakan untuk 3 menit untuk Anda memaparkan tentang Yesus menikah. 3 menit ya? Ya, silakan. Oke. Mau dibesarkan? Yang pertama. Iyalah, besarin lah, masa dikecilin? Geser dulu itu temanya. Temanya digeser dulu biar Ustadz Naja ketika kasih tunjuk data itu kelihatan. Iya, sebentar. Mana dia? Oh. Oke, sebentar ya. Oke, sudah. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, mengapa saya meyakini bahwa Yesus atau Nabi Isa itu adalah orang yang menikah? Pertama, di sini saya dudukkan dulu bahwa saya sedang menyamakan antara Yesus dengan Isa, ya. Jadi nanti boleh dibantah, tidak apa-apa, di waktu Anda bantah saja. Nah, saya sedang menyamakan Yesus dan Nabi Isa. Nah, di dalam literasi Islam, bahwa Nabi Isa di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan bahwa Nabi Isa nantinya ketika turun yang kedua kali, dia akan menikah. Dia akan menikah dan akan memiliki anak. Ini di dalam literasi Islam. Nah, sedangkan karena saya dalam keadaan sedang menyamakan antara Yesus dan Isa, maka jelas saya mengatakan Yesus ini menikah. Buktinya, salah satu buktinya, di dalam Bible Perjanjian Baru, ketika disebutkan nama Justus dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, dan daripada Yesus yang bernama Justus. Nah, Justus ini saya cari, nama ayahnya yang pertama tidak ketemu. Siapa ayahnya? Sehingga ada klaim kemudian bahwa Justus ini adalah anak dari Yesus. Dan kemudian setelah kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus dan Maria Magdalena, di sana seolah-olah memang Tuhan sedang mencintai seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini memegang minyak, meminyainya, kemudian gandengan dengan dia. Nah, masa Tuhan seperti ini, kata saya? Berarti ini benar-benar istrinya.
Dan narasi itu ternyata dikuatkan oleh fakta-fakta, data-data yang kemudian mengatakan bahwa Yesus ini memang punya anak Yustus. Begitu. Kalau memang Anda ini tidak percaya kepada data yang saya bawa di dalam Bible Anda bahwa siapa nama ayah Yustus, ya monggo datangkan data itu kepada saya, karena di dalam Islam, ya di dalam Islam Nabi Isa itu memang memiliki zuriyah. Zuriyah itu berarti keturunan, anak. Dan itu akan terjadi nanti ketika datang kedua kalinya. Pada poinnya, para ulama di dalam Islam menyebutkan bahwa memang Nabi Isa ini menikah. Nah, sedangkan dalam keadaan ini pula, maka Yesus dan Maria Magdalena yang tertulis dalam beberapa ayat di Bible sudah menunjukkan kalau mereka ini padahal bukan mahram ya. Mereka dalam keadaan bukan mahram, kemudian bersentuhan. Apakah ada ajaran seperti itu? Sedangkan dalam koridor rabi, ya, karena Yesus ini juga diasumsikan sebagai rabi, bahkan rajanya para rabi. Nah, tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan darah dengan dia, tidak boleh. Waktunya habis, bro. Oke, ini kita berikan waktu buat Pak Bom Bom ya. Dia mengikuti tentang ayat Alkitab tadi itu ya, tentang apa namanya, Maria Magdalena. Oke, silakan Pak Bom Bom, kita kasih waktu 3 menit juga. Baik. Ya, shalom semuanya, selamat sore, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Jumat Agung untuk semua anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Pak Bom Bom langsung saja, dalam nama Yesus, haleluya. Jadi inilah tuduhan-tuduhan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Seperti Anda ini. Anda mengatakan Yesus menikah, sedangkan firman Tuhan dalam Alkitab, Anda jangan persepsi Al-Quran, Anda bawa ke di dalam Alkitab, minta maaf. Ya. Firman Tuhan katakan 2-3 perkara sah. Anda tidak menunjukkan saksi siapa. Anda tidak bisa menunjukkan, Anda bilang di Al-Quran, Isa akan datang setelah nanti hari kiamat datang. Berbeda dengan Yesus, Yesus itu 2000 tahun lalu. Yesus ada 2000 tahun lalu. Anda berpikir cerdas bro, berarti Anda punya otak sakit jiwa. Minta maaf ya. Bagaimana mungkin Anda punya Al-Quran mengatakan, Anda bilang nanti pada waktu kedatangan Isa Al-Masih datang menikah. Sekarang Anda sebut 2000 tahun lalu Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan Anda tidak menjelaskan. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus siapa bapaknya, mamanya, Anda tidak tahu. Sekarang Anda bilang Yesus mamanya Maria Magdalena. Anda cuma framing. Saya tanya sama Anda ya, saya akan tunjuk dalil Anda. Apakah Nabi Muhammad ya sesuai dengan hadis ya? Nih, coba Anda jelaskan ya. Apakah di dalam hadis ini coba ya? Nabi Muhammad mengajarkan bahwa dalam hadis Muslim, Anda jelaskan sama saya. Yang saya mau tanya itu begini, bro, ya. Yang saya tanyakan ini, hadis Muslim nomor 2640. Di sini apakah Pak Ustadz tidak pergi menyusui tetangga? Istri Anda tidak menyusui? Di sini Anda harus menyusui. Ini ajaran Nabi Anda. Menyusui istri tetangga, orang dewasa. Coba Anda jelaskan ini hadis Bukhari, ini Sahih. Hadis Muslim nomor 260. Ini ajaran siapa? Yesus tidak pernah mengajar untuk kita punya istri menyusui tetangga. Wah, Anda tolong jelaskan ya. Nah, dan kemudian ya, Anda kalau mengatakan Yesus menikah, ya, saya ada punya pertanyaan. Maria Magdalena itu, arti dari Maria Magdalena itu apa? Saya punya pertanyaan saja. Arti dari Maria Magdalena itu apa? Magda artinya apa? Lena artinya apa? Terus Maria Magdalena itu dari mana? Di dalam Alkitab itu Maria Magdalena ada. Dia dari mana? Arti Magda apa? Lena apa? Anda kan tidak mempelajari Alkitab. Kalau Anda mempelajari, Anda harus tanya sama kami, hamba Tuhan. Kami ahlinya. Jangan kau framing bahwa Yesus kawin, Maria kawin. Karena Yesus dalam Lukas 7, Yesus di kakinya diminyaki. Anda jangan begitu, bro. Yesus adalah guru dan Tuhan. Dia melayani. Karena Yesus berkata dalam Matius, ya, Matius 10 ayat 28, aku datang ke dalam dunia. Silakan. Waktunya habis Pak Bom Bom. Silakan. Ya. Oke, silakan Bro Najwa. Naja. Kok Bro Najwa, mata Najwa sebentar nih. Oke. Kalau boleh pakai data lah. Tadi kan si Najwa berkata, Yesus gandengan, di mana datanya Yesus bergandengan?
dengan Maria Magdalena. Pakai Ya, data lah. ditunjukkan ayat Alkitabnya di mana saja kita bisa buka. Tunjukkan datanya, Oke. bro. Silakan, Bro Naja. Jangan seperti Allah SWT bikin pindah-pindahan. Ya, Ini lanjut, gak Bro Naja. malu tak? Pak Bom dibantu orang-orang satu room untuk melawan saya, gak malu tak? Enggak. Kau jawab Ayolah, aja. Pak Kau jawab Bom, aja. Jawab Udah, aja. Pak Bom. Udah. Pak Bom ahlinya. Udah, kau sebut aja. Kau punya framing. Sebentar. Iya. Kau punya framing bahwa Itulah. Yesus menikah. Silakan Masa? tunjukkan datanya Alkitab. Sampai Ya, silakan. satu room bantu Pak Bom semua gitu loh. Jangan kau alasan. Ya, Bom silakan. tidak Udah, perlu bantu. silakan. Naja. Bro Oke. Naja, silakan lanjut ya. 3 menit. Oke. Data. 3 menit. Anda kemudian nanti menjawab juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Bombo ya. Makanya sesingkat mungkin ya gitu. Oke ya, 3 menit ya. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Pak Bom sampai nyerang pribadi ya. Saya tidak menyangka sekelas Pak Bom ternyata diskusinya menyerang pribadi ternyata. Saya kira cuma menampakkan data lalu menyampaikan, padahal saya tidak pernah menyerang pribadi Pak Bom loh dari tadi. Sekelas yang bernama Bom yang katanya ahli, ternyata diskusinya seperti itu. Oke, gak apa-apa. Sini akan saya ladenin, ternyata cuma bisa dardor seperti itu saja, dan baca hadis saja gak bisa. Cuma sekedar terjemahan barusan. Lalu, saya akan bawakan di dalam Lukas 7. Saya jawab dulu tadi. Ketika Anda mengatakan bahwa apa artinya Maria Magdalena, maksudnya adalah Maria yang berasal dari Magdala. Begitu. Itu Maria itu berasal dari Magdala. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 7 nomor 37 sampai 38 dibuka. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 saudara. Di sana tertulis, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Tidak sampai di situ saudara. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya, nyanya pakai huruf besar saudara. Membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya saudara. Apakah ini perselingkuhan atau pacaran? Saya tidak tahu, silahkan dijawab sendiri. Kemudian ia mencium kaki Yesus. Maria Magdalena mencium kaki Yesus yang notabene-nya bukan mahram saudara, dan meminyakinya. Apakah meminyaki ini untuk hubungan setubuh atau untuk hanya menggunakan minyak wangi? Itu jawaban ada di tangan Anda. Tetapi Lukas 7 nomor 37 sampai 38 menunjukkan bahwa Maria Magdalena melakukan hal bermesraan dengan Tuhan Anda, maka menunjukkan Tuhan Anda itu lebih parah daripada menikah. Bahkan ini melakukan hal-hal yang bukan mahram. Ini berzina, kalau di dalam Islam ini berzina namanya. Masa Tuhan berzina? Kenapa? Karena kalau orang yang bukan mahram menyentuh laki-laki, wanita ajnabiyah menyentuh, itu namanya perzinahan, tapi tidak sampai mendapatkan had. Begitu. Nah, dan ternyata di dalam kitab Anda ada yang bernama Yesus yang tidak diketahui siapa ayahnya, tetapi tertulis dari Yesus yang bernama Justus. Sedangkan hadis yang Anda bawa, riwayat dari Imam Muslim. Waktu habis. Ini tadi makanya saya bilang jangan terlalu bernarasi, tadi juga terlalu banyak bernarasi tentang Pak Bom masalahnya. Jadi jawab hadisnya setelah ini ya. Iya, maksud aku itu Pak Bom, bisa enggak kita kasih waktu 2 menit sama dia untuk menjawab pertanyaan Pak Bom? Silakan. Nanti Pak Bom juga 5 menit juga, bagaimana? Jadi 3 menit untuk menjawab, 2 menit 3 menit untuk menyanggah, dan 2 menitnya nanti untuk bertanya, begitu. Boleh ya? Ya, ditambahkan waktu 2 menit lagi Bro Naja untuk Anda menjawab pertanyaan Pak Bom, karena Anda tidak menjawab pertanyaan Pak Bom. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Muslim riwayat nomor 2640,
Itu adalah pertanyaan yang sudah sejak dulu ditanyakan oleh orang Kristen, padahal banyak jawabannya, tapi sampai sekarang tidak pernah berhenti-henti menanyakan hadis tersebut. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ardi'ihi yadhhab ma fi wajhi Abi Hudzaifah." Ardi'ihi adalah susuilah. Menyusui di sini maka terikat dengan hukuman antara mahram dengan yang bukan mahram. Maka ketika Rasulullah mengatakan susuilah dia, maka sahlah bertanya, sesungguhnya ia telah tumbuh jenggotnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, susuilah dia maka akan hilang sesuatu di wajah Abu Hudzaifah. Maka sahlah berkata, demi Allah, setelah itu saya tidak lagi melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Jadi ketika Abu Hudzaifah yang notabene-nya menjadi suami dari Sahlah, lalu dia itu cemburu kepada anak angkatnya yang bernama Salim, maka caranya agar Salim menjadi sah sebagai anak, maka Sahlah harus menyusui Salim, karena di dalam Islam ada kaitan hukum mahram, tidak boleh bersentuhan laki-laki dan perempuan. Maka lafal ardi'i itu lafzul am, lafaz yang umum. Maksudnya Rasulullah tidak harus langsung nyentuh kepada kulit, tapi bisa ditaruh di wadah, diminum susunya agar menjadi mahram. Karena hukum menyentuh yang bukan mahram seperti yang dilakukan Magdalena dengan Yesus, itu hukumnya zina, saudara, dan itu hukumnya haram. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama. Kalau membaca Arabnya saja tidak bisa, jangan bawa-bawa hadis. Begitu saudara. Sekian. Waktu habis. Oke. Os, tunggu dulu bentar. Iya. Tadi Nazat tidak pakai data, nggak kasih lihat open cam. Saya minta pakai data ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, baik. Oh, si Pak Bombom sudah gak mampu ya, dibantu orang lain ini ya. Kita kan Sudah secara mampu Pak Bombom akademis. ya, dibantu nulis ya. Oke. Bukan secara Oke, akademis. Tulis Pak Oke. Sudah. Bang Lois, Bang Najah, Luis jangan. dan Bombom melawan Naja Media sekarang ya. Udah. Maksudnya jangan begitu kan, hanya memberikan ini, maksudnya memberikan acuan lebih bagus buka data kan begitu. Tapi nggak terlalu. Sebutin, Iya. berapa tadi. Iya. Oke. Silakan buat Pak Bom 5 menit juga dikasih waktunya ya. 3 menit untuk ini. Kita silakan, lawan manusia begini, koplak santai aja. Ya udah. Jadi disinilah ilmu Anda bagi saya terlalu. Minta maaf ya. Oke, timer ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa Maria Magdalena, Anda bilang dari Magdal. Sekarang saya mau tanya, Anda tolong jawab. Magdal atau Migdal artinya apa? Ya, Magdalena itu, Magdal itu artinya apa? Ya, dari asalnya. Terus asalnya tempatnya itu namanya apa? Itu kalau Anda mau tahu namanya, kalau di Kristen pernikahan harus kita tanya orang tuanya, nama apanya, ya. Terus Anda mengatakan Yustus, dasar apa Anda katakan Yustus? Sedangkan Yesus dan Maria Magdalena, ya, itu dengan Yustus jaraknya tidak jauh. Bagaimana mungkin? Ya, tidak ada di situ satu hari Yesus menikah dengan itu, tidak ada. Sedangkan hari itu langsung Yesus besoknya ditangkap. Bagaimana berharian berhubungan? Anda ini memang pikiran tuh keres. Gak boleh begitu bro. Anda tunjukkan pakai data ini loh, menikah begini loh, ini loh. Gak tunjukkan datanya, data cuma memframing. Sedangkan Anda membawa dalam ayat Al-Quran bahwa nanti Isa menikah setelah hari kiamat, nanti Isa datang. Ini 2000 tahun, Anda belum jawab itu loh pertanyaan saya sedang dikitip Anda. Nah sekarang Anda tolong jelaskan sama saya ya. Anda tolong jelaskan sama saya ini. Yang pertama tadi, apa arti apa Mikal itu ya? Apa artinya? Yang kedua ini, coba Anda tolong catat ya. Yang pertanyaan saya di sini. Hadis Muslim nomor 2634. Ini sahih ya. Ya. Pertanyaan saya baca dulu. Perhatikan baik-baik. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata, saya membaca di mana bla 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 bla. Dahulu dalam Al-Qur'an. Ini pertanyaan saya. Dahulu dalam Al-Qur'an susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram. Anda bilang tadi pernikahan masalah mahram ya. Sekarang saya mau tanya, menjadi mahram ialah, ini pertanyaan saya ulang. Dahulu dalam Al-Quran
Susunan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali penyusuan. Kemudian hal itu dinasak atau dihapus dengan 5 kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah SAW wafat. Dan buka mata lebar-lebar, dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu. Pertanyaan saya satu, di mana ayat Al-Quran mengenai persusuan ini? Anda tunjukkan. Jangan Anda memfitnah orang Kristen Yesus menikah. Tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah. Sekarang saya mau tanya, ini letter-let, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran? Silakan. Ya, saya tidak banyak, silakan Anda menjawab. Saya nggak perlu lagi. Cukup, bro. Ya, masih ada waktu Pak Bombom, masih ada waktu ini. Oke, aku narasi saja. Ubal balik sekarang kau. Oke, silakan, masih ada waktu. Masih berapa menit? Sekitar 2 menit lagi ya. Nah, pertanyaan saya, di mana perkataan Nabi menyusui itu pakai gelas atau sendok atau apapun persusuan? Di mana ayat Al-Quran itu tertulis? Pertanyaan saya, Anda kan menjawab lagi Yesus menikah. Anda tunjukkan di Alkitab. Saya kira tidak ada dalam Alkitab Yesus menikah, Anda cuma framing saja. Sekarang pertanyaan saya, sesuai hadis Anda yang sahih, di mana ayat persusuan dalam Al-Quran itu? Saya mau tanya. Kan Al-Quran kita, kami menjaga, kami meneliti. Surat Hud 11 ayat 1. Al-Quran menjelaskan secara terperinci ya dalam Al-Quran. Terus kami menjaga firman, pertama menjaga. Sekarang di mana itu ayat persusuan? Pertanyaan saya itu saja. Silakan, bro. Saya tidak fitnah ya. Masih ada waktu. Nggak apa-apa, biar aja lewat aja. Nggak ada yang perlu saya menjelaskan tentang kita. Oke. Berarti kita kasih ke dia ya. Ya, kasih ke dia aja. Oke, silakan Bro Naja. Ini arti Magdalena itu apa artinya dalam bahasa Ibrani? Silakan Anda. Iya, aman. Ya, silakan. Tarik nafas Pak Ustaz, tarik nafas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya seperti tadi teman-teman ya, Pak Bombom bisanya cuma merendahkan pribadi ya. Padahal pertanyaan saya gak ada yang dijawab loh tadi. Yang pertama ya, pertanyaan saya di awal gak ada yang dia jawab itu. Tapi dia cuma bisa menframing saya otaknya jangkal lah, beginilah, begitulah. Aduh, mungkin dari dulu sudah salah kaprah ya. Saya kira Bombom itu orangnya wow, hafal Alkitab begini begitu. Ternyata cuma begini-begini saja rupanya. Lukas 7 nomor 37 sampai 38 tidak dijawab. Itu sebenarnya arah ketika Maria Magdalena sampai mencium kaki Yesus, meminyak wangi. Sebagai apa dia? Sebagai muridkah? Sebagai budaknya kah? Sebagai istrinya kah? Atau sebagai permayasurinya kah? Datanya mana Pak Bombom? Sampai nuntut-nuntut data kepada saya. Padahal Pak Bombom dari tadi tidak memakai data satupun. Ditulis itu saudara ya. Ketika Lukas 7:37 sampai 38 saya mengatakan Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus, bahkan mencium Yesus yang notabene Yesus Tuhan, kok ciuman sama cewek perempuan, kok ciuman sama wanita yang bukan mahram. Maka saya sudah sopan dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah menikah. Kalau saya berkata kasar, ayat ini menunjukkan Yesus berzina Pak Bombom. Karena tidak dijelaskan akad nikahnya di dalam Bible, kok malah ciuman sama perempuan yang bukan mahram. Berarti Tuhan berzina kalau mau bilang kasar Pak Bombom. Saya sudah sopan dengan mengatakan Yesus itu menikah menggunakan ayat ini. Dan Pak Bombom tidak menjawab loh. Coba Pak Bombom kasih data kepada saya. Lukas 7:37 nomor 38 bahwa saat itu Maria Magdalena sedang menjadi budak atau sedang menjadi permayasuri atau sedang menjadi istri atau sedang menjadi anak perempuan Yesus. Jelaskan mana datanya. Kalau cuma bisa seperti itu ya, anak SD juga bisa Pak Bombom. Tidak usah sekelas Anda Pak Bombom. Bahkan di dalam Kejadian 1 nomor 28 Pak Bombom,
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak saudara, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ingat, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini di dalam Kejadian 1 nomor 28. Apakah Yesus cuma bisa omong doang? Apakah Yesus cuma bisa nyuruh doang, tapi dia tidak mau melakukan, tapi gak berani bisa untuk mempraktekkan peranak cucuan ini? Padahal ini adalah hukum yang tetap dari Tuhan. Beranak cuculah. Maka ketika Yesus menyuruh orang yang menjadi manusia, semua manusia harus beranak cucu, maka Yesus yang notabene-nya manusia wajib beranak cucu sesuai aturannya dalam Kejadian 1 nomor 28, Pak Bom Bom. Begitu. Kemudian migdal apa artinya? Loh, migdal kan menara artinya, Pak Bom Bom. Contoh, migdal eder, menara untuk mengawasi kawanan domba. Migdal eder itu keimanan Anda. Itu artinya menara itu. Begitu. Lalu mengenai ayat tentang persusuan. Lah ini lucunya. Pak Bom Bom ini baca Arabnya aja gak bisa, guys. Mau nerjemah menggunakan Arabnya gak bisa. Hanya berpatokan sesuatu yang ada di dalam terjemahan. Di data yang Pak Bom Bom bawa sudah dibacakan barusan bahwa 10 persusuan, 5 persusuan itu sudah dinusah. Kalau sudah dinusah berarti sudah tidak ada, Pak Bom Bom. Anda sendiri membaca barusan bahwa 10 persusuan itu sudah dinusah. Ada ayat nasikh, ada ayat mansuh. Itu tertulis di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti. Begitu saja gak bisa, Pak Bom Bom. Masa bertahun-tahun debat gak tahu nasikh mansuh, Pak Bom Bom? Seperti itu loh. Sekian dari saya. Oke ya, masih ada. Boleh. Masih ada sedikit. Biar aku, Pak. Jangan. Ya udah. Sudah ya, si Naja udah ya. Saya jawab ya. Saya jawab dia dulu biar Bom kubal balik dia. mampu melawan Naja Media, Lidara turun, Lois turun, Salvia turun, Saku Komal turun semua. Biar aku aja, biar aku aja. Jangan di frame begitu. Ini kan hanya mencoba. Kalau Anda tidak mau ya aku yang menghajar dia. Saya besarkan Pak Bom Bom ya. Lawan aja Pak Bom Bom. Lois juga ikut membantu. Ngeri memang ya. Diam Ustadz mulut congor, kau diam. Kubal balik kau. Ngeri kalau Naja Media ngomong itu ya. Udah tenang. Tenang, kau diam aja mulut cerewet. Kau belum jawab ya. Kan mereka kan belum bertanya dengan Anda, kecuali mereka menanyakan Anda. Ustadz Koprak, kau diam dulu Koprak kau. Oke, silakan Pak Bom Bom. Kau harus mengerti ya. Kau harus mengerti Yesus itu siapa. Yesus itu mempunyai 3 jabatan ya, namanya Yesus Kristus, Mesias. Itu dia mempunyai jabatan raja, imam, ya, imam dan nabi. Itu kekoplakan kalian ya. Yesus itu imam. Seperti di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-30 dan 31. Kau perhatikan. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Jadi budaya orang Yahudi, dan Yesus itu adalah imam. Ibrani 4 ayat 14 ya. Saya pikir di dalam Lukas 7 yang kau pertanyakan ya, di dalam Lukas 7 ya, saya kira Anda hanya ngarang-ngarang aja bro, minta maaf ya. Itu Yesus sudah kau mengatakan dalam Lukas, dalam Lukas 7 ayat 35, 37 sampai selanjutnya, itu Maria Magdalena diminyaki. Yesus itu imam. Dia lahir saja orang Majus datang membawa ya emas, kemenyan dan mur. Yesus itu adalah imam. Jelas dia punya hak. Ya Anda bilang kawin, aduh ini Anda diparah ya. Dan yang kedua, Maria Magdalena itu dalam Lukas, saya kasih tunjuk ya. Saya jawab dulu ya. Tinggal berapa menit terus tolong ingatkan sama saya. Ya masih banyak. Karena pakai data jadi. Kalau lagi masih cari kita berhentikan, kita berhentikan. Kalau lagi cari kita berhentikan. Enggak usah cari, saya cepat saja. Saya kuasai kitabnya. Silakan. Ini perhatikan di sini. Perempuan yang melayani Yesus. Kau lihat ini, Koplang, kau lihat ini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling ke kota-kota dan desa-desa memberitakan Injil kerajaan Allah ke 12 murid-muridnya bersama-sama. Lu perhatikan ayat ketiga ini ya, nih. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria. Ini Maria Magdalena nih, yang disebut Magdalena.
yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Tidak sembarang Maria Magdalena. Dalam zaman ular Yahudi, kalau perempuan yang menikah sembarang nggak bisa berteman dengan ini. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Maria Magdalena jelas orang yang berduit, bukan orang yang menyusui ya. Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena melayani dengan kekayaannya. Di mana Yesus pergi, di situ murid-muridnya ada, mereka menyediakan makanan ya. Ini sudah datanya. Bukan Maria Magdalena sebagai istrinya, dia melayani Yesus dengan rombongan ini. Dor buat kau. Kau belum jelaskan Magdalena artinya apa? Tadi kau bilang Migdal, otakmu peang ya. Saya kasih tahu kau arti dari Migdal ya, Migdal itu agung ya. Jadi Maria Magdalena berasal dari tempat yang agung. Pertanyaan saya sekarang, Anda belum jawab. Anda muter-muter. Anda tidak bisa menunjukkan Yesus menikah. Saya sudah tunjukkan tadi. Pertanyaan saya begini bro. Pertanyaan saya ini. Ya, nih. Ini pertanyaan saya ini. Ini. Ayat persusuan dalam Al-Quran mana? Katanya Al-Quran dijaga. Bro, mana ayat Al-Quran persusuan? Saya tanya Anda tunjukkan. Anda tunjukkan bahwa di mana ayat persusuan. Kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Saya cari-cari nggak ada. Dikemanakan itu? Katanya Allah menjaganya. Silakan ya. Kemudian berapa takaran? Pakai gelas kah? Susu kah? Sendok kah? Ini kan ada nih. Menjadi mahram nih. 10 kali lipat kemudian diganti dengan 5. Dengan apa? Gelas kah? Ukurannya kah? Sendok kah? Silakan ya. Anda jawab. Anda belum jawab. Ayat persusuan ini hadis semua, hadis Muslim 2640 nih. Ini juga sama. Nih. Anda sudah menyusui enggak? Ini menyusui nih. Susui orang berjenggot nih. Pertanyaan saya, apakah ada seorang perempuan pergi menyusui orang dewasa? Tolong tunjukkan. Ayat Al-Qurannya di mana ini? Silakan. Ini hadis sahih. Jangan Anda bilang saya baca-baca Al-Quran begini. Apa gunanya ada terjemahan begini? Apakah ini salah? Masa Anda suruh saya baca? Kalau suruh bahasa Ibrani, Yunani ya saya akan baca. Masa bahasa Al-Quran Anda suruh saya baca? Jangan Anda lari ke sini karena Anda tidak menjelaskan. Anda mengatakan bahwa saya harus bisa baca Al-Quran ya. Minta maaf ya. Jadi saya pikir Anda dari tadi tidak menjawab saya punya pertanyaan dan saya sudah menjawab. Lukas 7, Yesus adalah seorang imam, dia punya hak untuk mengurapi dan dia minyaki, ya itu nggak apa-apa ya karena dia seorang imam, diurapi ya, minyak ya. Karena Yesus adalah imam. Jadi kalau Maria Magdalena ya wajar karena Yesus adalah imam, dia adalah guru dan Tuhan, bukan seorang suami. Jadi Anda tahu bahwa Yesus adalah imam ya. Jadi Anda jangan lari ke sana. Anda tidak menjelaskan secara detail di mana Yesus menikah. Anda cuma framing. Anda mengatakan ayat Al-Quran nanti Isa datang. Sedangkan ini 2000 tahun lalu. Jadi Anda jangan memframing. Pertanyaan saya Anda silakan jawab. Oke. Di mana ayat Al-Qurannya ya? Jangan kau lari. Ya. Terima kasih buat Pak Bom. Silakan Bang Sinaja. Ini Palidara mau disampaikan tentang apa tadi Bang? Ini dari tadi udah naik tapi belum bicara sama sekali. Sebentar. Mau satu room lawan satu orang. Sebentar. Ngeri kalau saya mau disampaikan apa? Mau disampaikan apa? Jangan kau dibahas oleh apologet Kristen dengan penanya Muslim dan juga Juma di video tadi. Mereka membahas terkait iman Kristen dan juga iman Islam. Nah, saudara dalam Tuhan, perdebatan awal mereka atau pembicaraan awal mereka membahas tentang Nabi Isa, di mana dipercaya dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa ini lahir tanpa ayah dan ibunya adalah Siti Maryam. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaan yang disampaikan oleh apologet Kristen, apakah mereka percaya bahwa Nabi Isa ini anak Tuhan? Karena dia Siti Maryam, ibunya tidak punya suami, dan Nabi Isa adalah kehendak Allah katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaan sederhana ini pun tidak mampu dijawab dengan baik, ya. Sepertinya jawaban mereka berbelit-belit. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana Juma masuk ruang debat, ya. Juma masuk ruang debat, lalu dia disampaikan pertanyaan yang sama, dan kita juga sudah melihat jawaban daripada Juma
sepertinya Juma tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik ya. Dia mencoba menjawabnya, tetapi sepertinya jawabannya tidak menjawab pertanyaan apologet Kristen ini. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita bisa paham sejauh mana pengetahuan Juma terhadap kitabnya sendiri. Di mana selama ini Juma selalu berusaha membahas Alkitab, berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, selalu mengatakan bahwa ajaran Kristen adalah ajaran Rasul Paulus dan lain sebagainya. Tetapi ketika kemudian mereka membahas kitabnya dia atau yang berhubungan dengan imannya Juma sepertinya tidak mampu atau tidak menguasai kitabnya sendiri. Kita bisa lihat dari jawaban-jawaban yang dia sampaikan. Nah, pertanyaan yang sering disampaikan kepada orang Kristen hari-hari ini kurang lebih sama atau kurang lebih mirip. Mereka mempertanyakan tentang Yesus karena Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak punya ayah kandung yang sebenarnya. Artinya bahwa dia lahir tanpa ayah. Kalaupun kemudian ada Yusuf, ya, dan Alkitab mencatat bahwa Yesus bukan hasil hubungan antara Maria dengan Yusuf, tetapi ya Yesus lahir oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya, itu dicatat dalam Alkitab. Artinya bahwa Yesus tidak punya ayah secara manusia. Nah, pertanyaan yang sama kadang didapati oleh atau didengar oleh orang Kristen. Apakah Yesus anak Allah? Maka jawabannya adalah iya. Karena dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia, dicatat di dalam Alkitab. Ya, Yesus memang lahir tanpa ayah secara jasmania. Ya, dia lahir oleh kuasa Roh Kudus Tuhan melalui ibunya, yaitu Maria. Kenapa dia datang ke dunia ini? Kenapa dia harus lahir tanpa ayah secara daging? Ya, karena dia adalah Allah, dia harus datang ke dunia ini sebagai manusia yang sempurna, dan tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang percaya. Ya, Allah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya sehingga mereka tidak binasa, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Semua ini bukti besarnya kasih Tuhan bagi umat pilihan Tuhan, yaitu mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, secara pemikiran manusia, kedatangan Yesus di dunia ini atau kedatangan Allah di dunia ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Tuhan mampu melakukan segala keajaiban. Bahkan Allah menjadi manusia itu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Tuhan. Sangat mampu dilakukan oleh Tuhan. Karena kenapa? Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk manusia itu sendiri. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, sangat mungkin ya Tuhan menjadi manusia. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, banyak poin yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dari apa yang mereka sampaikan, ya, walaupun melalui ruang debat, tetapi banyak poin yang memberkati kita, membuka wawasan kita, memberikan kita pengertian-pengertian baru, memberikan kita penjelasan tentang sejarah-sejarah di dalam Alkitab dan Al-Quran, dan terutama apa yang disampaikan oleh apologi Kristen di video tadi, tentu memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat iman kita semakin
kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Penjelasan yang sangat alkitabiah dari apologi Kristen tadi, ya, membuat wawasan kita semakin luas tentang kekristenan dan membuat pemahaman kita semakin dalam tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selanjutnya, apa tanggapan saudara silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji muliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.